Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selamat berkuda lagi di hari Minggu Pentakosta ini. Selamat pagi dan shalom. Kita semua berada dalam kondisi kesehatan yang baik, sehat, suasana hati yang juga penuh dengan sukacita. Walaupun di hari Pentakosta ketika murid-murid berkumpul di Yerusalem, itu yang turun itu Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Ketemu hari ini yang turun itu hujan deras yang luar biasa. Tapi kita tetap menikmati segala sesuatu dengan penuh sukacita, karena memang yang Tuhan buat itu baik adanya. Tuhan turunkan hujan supaya para petani juga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Sebab kalau saya nanti petani juga bersungut-sungut kalau hujan situ. Baik Bapak Ibu, mari kita coba menyimak pembacaan kita tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang diberi judul Pentakosta. Peristiwa Pentakosta sebetulnya merupakan penggenapan dari janji Yesus ketika ia naik ke surga. Ia menjanjikan kepada murid-murid supaya jangan pergi dari Yerusalem, tinggallah di situ sampai Roh Kudus turun di atas kamu. Di situ kamu lebih kuasa untuk bersaksi. Dan karena itu sejak kenaikan Yesus itu mereka tidak pernah kemana-mana. Mereka tetap di Yerusalem menanti kepenuhan janji Tuhan Yesus itu. Dan sambil menanti janji itu mereka mengkonsolidasi organisasi mereka. Satu murid yang kurang, yaitu Yudas, digantikan oleh mereka dengan memilih Matias di antara mereka untuk menggantikan Yudas itu. Jadi ada yang kurang dari 12 murid, dan karena itu harus digantikan dan digenapi lagi menjadi 12 orang. Setelah itu barulah pada hari ke-10 terjadilah peristiwa di mana mereka dan juga orang banyak sedang berkumpul, lalu tiba-tiba turunlah Roh Kudus atas mereka. Dan hal yang kelihatan aneh tetapi nyata adalah bahwa murid-murid itu mendapatkan kuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka miliki sebelumnya, yaitu mereka bisa berbahasa dengan bahasa Madya, Elam, Persia, dan juga Mesopotamia, daerah-daerah Libya dan sekitarnya, Pamfilia, Frigia, dan seterusnya. Nah, yang aneh adalah orang-orang yang hadir di situ, mereka sendiri mengerti bahasa itu yang dibahasakan diucapkan oleh para murid, dan mereka terheran-heran. Kita yang ada di sini dari berbagai tempat, dari Asia, Pontus, Kapadokia, dan seterusnya. Tapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita yang sehari-hari kita gunakan di negeri asal kita. Ada orang-orang lain yang mengerti bahasa-bahasa itu kan dalam bentuk satir, membilang saya orang-orang itu lagi mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus selanjutnya dalam khotbah Petrus bangkit dan bilang bahwa saudara-saudara, kami ini bukan mabuk oleh anggur manis, karena hari baru jam 9 pagi. Jam 9 pagi bagaimana mungkin orang sudah mabuk, bangun-bangun langsung minum. Mabuk itu kan hal yang tidak lazim. Tapi itulah kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada murid-murid, sehingga mereka betul-betul melakukan hal-hal di luar kekuatan dan kemampuan mereka. Dan peristiwa ini dapat dimaknai sebagai suatu era baru dalam proses atau sejarah pemberitaan Injil, karena para murid ini tanda kutip dibaptis dengan Roh Kudus, diberi kuasa dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, dan dengan itu mereka mendapatkan kuasa untuk memberitakan Injil. Sejak peristiwa Pentakosta itulah mereka mulai tersebar untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah yang lain, sebagaimana yang diamanatkan Yesus dalam Matius 28, perintah untuk memberitakan Injil itu. Bahkan dibilang sampai ke ujung bumi.
Ujung bumi dalam pengertian mereka saat itu adalah daerah-daerah yang paling terpencil, misalnya di Spanyol, yang mereka anggap ujung bumi, yang mereka tahu dalam sudut pandang mereka. Dan mereka melakukan itu dengan begitu luar biasa. Petrus, Yohanes, mereka semuanya keluar untuk memberitakan Injil. Selain ada yang juga tinggal di Yerusalem untuk memelihara orang-orang Kristen yang baru di situ, tapi mereka keluar, dan dengan begitu maka Injil semakin diberitakan di tempat-tempat yang lain. Mereka pergi dan dibekali kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mendapatkan hikmat untuk bisa menyampaikan pemberitaan firman itu. Bahkan ketika murid-murid itu berada dalam situasi-situasi yang sulit dan terancam, nanti di besok hari ketemu perikop itu dari pasal 5 dari surat Kisah Para Rasul ini, di mana terlihat di situ bahwa ketika para rasul itu pergi memberitakan Injil, mereka ditahan dan dipenjarakan. Tetapi besok harinya ketika para pemimpin agama Yahudi itu mau mengambil mereka untuk proses pengadilan, ternyata mereka tidak ada dalam penjara. Mereka dibebaskan oleh Tuhan dari penjara itu, dan mereka diperintahkan pergi dan mengajar di Bait Allah. Ketika para pemimpin agama Yahudi dan para Sanhedrin, pengadilan agama Yahudi itu mencari mereka, maka tidak ada lagi. Mereka sangat takut. Tapi ada yang datang memberitakan kepada mereka bahwa orang-orang yang kamu cari itu sedang berada di Bait Allah dan sedang mengajar di sana. Nah, di situ kita lihat Bapak Ibu betapa Tuhan memberi kuasa kepada mereka. Tuhan menuntun mereka, menyelamatkan mereka, bahkan dari situasi-situasi ancaman sekalipun mereka dibebaskan. Dan itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tetapi dia justru memampukan para murid, memotivasi mereka, memberikan hikmat kepada mereka, pengetahuan, melengkapi mereka untuk bisa melaksanakan tugas bersaksi dan melayani. Padahal kalau kita mau lihat Bapak Ibu, murid-murid itu orang-orang siapa saja kira-kira? Itu orang-orang kecil, rakyat jelata. Mereka adalah para nelayan. Kerja sehari-hari buat jaring di Danau Galilea. Tapi Tuhan panggil dong, dari dong pun latar belakang kesederhanaan itu, keterbatasan pendidikan itu untuk menjadi murid-murid. Nelayan, pemungut cukai malah. Pemungut cukai itu atau pemungut pajak itu bagi masyarakat Yahudi itu orang yang paling tidak disukai, orang yang paling dibenci dan dianggap orang berdosa, orang yang paling berdosa. Mengapa? Karena kalau pemerintah Romawi menetapkan pajak misalnya 10 rupiah, mereka itu biasanya menagihnya 15 rupiah atau 20 rupiah, supaya sisanya itu mereka ambil untuk keuntungan pribadi mereka. Atau bisa lihat itu dari Sakeus. Sakeus ketika Yesus datang, dia naik di pohon, lalu Yesus bilang, Sakeus, hari ini aku menemukan di rumahmu. Lalu dia terbuka kepada Yesus bahwa kalau kita ambil pajak lebih, maka kita akan kasih ke orang miskin dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya rakyat merasa sangat terbebani dengan pajak, dan orang-orang yang tukang tagih pajak itu paling dibenci oleh masyarakat pada saat itu, dan menjadi orang-orang yang tidak disukai. Tapi Yesus memilih juga pemungut pajak itu Matius untuk menjadi murid-murid. Orang-orang kecil yang sempurna kuasa, sempurna pendidikan yang baik, tapi belum dipakai. Lalu ketika Roh Kudus turun atas mereka dan mereka mendapatkan kuasa untuk bersaksi, mereka justru tampil menjadi orang-orang yang luar biasa, yang berbeda daripada sebelumnya tadi. Orang-orang yang tadinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi setelah peristiwa Pentakosta itu mereka menjadi orang yang luar biasa, yang disegani, yang juga dicari-cari kesalahannya, diusahakan untuk dipenjarakan, diancam untuk dibunuh, dan macam-macam. Memang pada akhirnya nasib mereka semua adalah menjadi martir, orang-orang yang terbunuh karena pemberitaan firman.
Tetapi selama mereka melaksanakan tugas mereka, mereka itu selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dan karena itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Paulus pun demikian. Jadi di situ Bapak Ibu kita melihat bahwa peristiwa Pentakosta ini mungkin kita bisa melihatnya sebagai sesuatu hal yang penting, tapi sesungguhnya dalam sejarah pemberitaan Injil itu peristiwa yang luar biasa dan menjadi suatu peristiwa atau titik balik era baru dalam pemberitaan Injil, karena dari situlah Injil mulai tersebar ke berbagai belahan bumi ini dan semakin banyak orang yang beriman kepada Kristus. Karena itu dari peristiwa ini kita belajar, kita melihat banyak hal di situ Bapak Ibu. Di antaranya adalah, dan yang pertama sekali dia memberikan kepada murid-murid itu kuasa untuk bersaksi. Kuasa itu apa saja? Dong punya keberanian, dong diberikan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk melakukan mujizat. Bahkan Tuhan sendiri menuntun dan menyertai mereka. Tuhan sendiri membentuk mereka, memakai mereka sebagai alat-alat pemberitaan Injil, dan karena itu hidup mereka menjadi hidup yang luar biasa. Seluruh kehidupan mereka dipakai untuk mengabdi, memberitakan Injil, dan sekalipun pada akhirnya rata-rata murid-murid itu menjadi orang-orang yang harus menjadi martir, mati dengan cara-cara yang sangat luar biasa, bahkan kadang-kadang atau umumnya di luar batas-batas pikir manusia. Tapi mereka menjadi orang-orang yang melalui pengorbanan mereka, Injil semakin tersebar ke berbagai belahan bumi ini, dan bukti dari kesetiaan mereka itu, loyalitas mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan itu, maka kita semua ini ada sampai saat ini. Sebab kalau bukan atas usaha mereka, kerja keras mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, maka kekristenan tidak akan pernah bisa tersebar keluar dari Yerusalem. Bahkan dia mungkin hanya terkumpul di kota itu. Jadi peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Nah, kita lihat Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, siapakah yang dipakai Tuhan untuk tugas bersaksi dan memberitakan ini? Dalam konteks pembacaan kita tadi, para muridlah yang dipakai. Tetapi bukan berarti para murid itu saja. Semua orang yang beriman kepada Kristus itu adalah murid-murid Kristus. Dan kita semua adalah murid-muridnya, dan kita semua pun berpotensi dipakai sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Murid-murid era sudah lalu, dong su selesai dengan dong tanggung jawab, dong su melakukan dong punya misi dengan sangat baik di mata Tuhan, bahkan mengorbankan hidup mereka, nyawa mereka demi amanat yang diberikan Tuhan Yesus bagi mereka. Dong era su selesai. Sekarang ini ketemu era, ketemu waktu, ketemu sama untuk meneruskan apa yang mereka lakukan. Tantangannya pun tidak sedikit. Di zaman dulu mereka itu dikejar, dipersekusi, ditangkap, dibunuh dengan macam-macam cara. Ada yang dibuang ke dalam kuali berisi minyak mendidih atau air mendidih, ada yang disalib. Bahkan Petrus bilang, ya salib kita dengan cara terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, karena kita merasa layak untuk disalibkan sama seperti Kristus. Dan banyak murid-murid yang lain juga menjalani hal yang sama. Tantangannya sangat luar biasa. Apakah setelah itu selesai tantangan itu, Bapak Ibu, setelah agama Kristen itu resmi diterima sebagai agama resmi kerajaan Romawi, lalu masalah selesai? Ternyata tidak juga, Bapak Ibu. Tantangannya, ancamannya tetap ada. Bahkan sampai hari ini pun tantangannya itu tetap ada. Di mana-mana orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dipersekusi, dilarang untuk beribadah. Mereka beribadah pun dihambat. Apalagi membangun rumah ibadah pun tidak diberi izin, atau kalaupun diberi izin ada orang yang melarang dan sebagainya, sehingga terhambat. Dan banyak sekali tantangan yang dihadapi.
Tapi apakah itu membuat kekristenan lalu hancur, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Fakta sejarah membuktikan bahwa kekristenan itu semakin dihambat, dia akan semakin merambat. Mengapa? Karena ini bukan manusia yang bekerjaan. Kalau di kitab Kisah Para Rasul, kita membaca ayat pasal-pasal selanjutnya, Bapak Ibu, karena pemberitaan itu maka Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama. Mereka mau dihukum, lalu Gamaliel tampil. Gamaliel bilang bagaimana kepada pengadilan agama itu, saudara-saudara, jangan kita mencelakakan mereka. Sebab kalau hal-hal seperti ini sudah pernah terjadi, si A muncul dengan dia murid-murid, lalu ketika tokohnya itu mati, maka murid-muridnya bubar. Karena itu semua berasal dari manusia. Kalau mereka ini, ajaran mereka ini berasal dari manusia, maka dia juga akan lenyap dengan sendirinya. Karena itu kita jangan buang-buang waktu, jangan bikin dosa pada ketemu bunuh orang yang bersalah pada ketemu. Biarkan saja mereka. Sebab kalau itu ajaran manusia, dia akan lenyap dengan sendirinya. Tapi kalau itu benar ajaran Tuhan, lalu kita membunuh mereka, biar bersalah kita. Karena itu biarkan saja. Lalu murid-murid Petrus dan Yohanes itu disesat, kemudian dilepaskan. Itu adalah juga wujud dari persekusi, hambatan, tantangan yang mereka hadapi. Tapi apa jawab Petrus dan Yohanes kepada para pemimpin pengadilan mahkamah agama itu? Silahkan Anda tentukan kepada siapakah kalian akan beribadah. Tapi kami lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu jawaban tegas Petrus dan Yohanes kepada mahkamah agama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lihat di situ persoalan peristiwa yang luar biasa, tantangan dan ancaman yang dihadapi murid-murid. Tapi karena keteguhan hati mereka, karena Roh Kudus meneguhkan mereka, maka pemberitaan mereka itu semakin tidak bisa terbendung. Sekalipun ketemu kalau mau lihat menjadi Kristen di zaman itu untuk apa sih? Daripada ketemu dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi. Karena Romawi punya kebijakan resmi pada saat itu ketika kaisarnya menulis surat kepada gubernur Yudea, kalau mereka melakukan pelanggaran, hukumlah dengan seberat-beratnya. Jadi ngapain juga menjadi Kristen pada saat itu? Tetapi pertanyaannya, mengapa orang justru semakin banyak yang masuk beriman kepada Kristus? Sekalipun mereka terancam, dipersekusi, dikejar-kejar, untuk ditahan, diancam, dihukum, bahkan dibunuh. Tapi semakin banyak orang yang percaya. Mereka difitnah, bahkan Nero tahun 60-an itu dia membakar kota Roma, dia menyuruh pasukan khususnya membakar kota Roma, lalu dia menuding bahwa itu adalah perbuatan orang Kristen. Tapi lama-lama kelamaan orang bertanya-tanya, orang Kristen ini kan orang-orang kecil, rakyat jelata yang mempunyai kekuasaan apa-apa, sering terlatih dalam militer. Mereka itu orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Apakah mereka punya kemampuan membakar kota Roma itu? Tentu tidak bisa. Lalu mereka mulai mencurigai, meneliti dan sebagainya. Lalu mereka berkesimpulan ternyata Nero lah yang membakar kota Roma itu dengan menyuruh pasukannya untuk membakarnya dan menimpakan kesalahan itu kepada orang-orang Kristen. Jadi memang menjadi orang Kristen itu banyak tantangannya, Bapak Ibu. Dan kalau orang putus asa, ya ngapain juga jadi orang Kristen? Kalau ketemu ternyata menderita juga, dihambat, dilarang untuk beribadah, dilarang, bahkan sulit untuk bisa menjadi pimpinan, menjadi pejabat-pejabat yang sangat penting dan strategis dan sebagainya. Sulit, dihambat. Tapi luar biasanya adalah mereka tetap setia kepada iman mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan mereka. Dan Tuhan berhak memakai mereka sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu peristiwa yang dialami oleh para murid. Pertanyaannya berketul sekarang bagaimana? Apakah kita juga masih setia dalam iman ketemu atau kasih?
Apakah ketun juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan? Pasti ada yang berpikir, ketun potensi apa, ketun kemampuan apa, ketun saja hidup di tahanan, bagaimana mana bisa ketun bersaksi, mana bisa ketun melayani. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Rasul Paulus sendiri di penjara berapa kali? Sangat banyak. Tetapi Tuhan tetap memakai dia sebagai alat. Bahkan dia di penjara pun, dia menulis surat kepada jemaat-jemaatnya di Filipi, kepada Timotius. Surat-surat Paulus itu semua banyak ditulis di penjara, memperkuat jemaatnya untuk iman mereka. Jadi sebenarnya penjara bukan menghambat, tidak menghalangi tugas pemberitaan Injil yang dilakukan Rasul Paulus. Dan bagi kita sekarang pun sebenarnya ini bukan hambatan, ini bukan halangan. Tentu di sini pun bisa melakukan hal-hal yang baik. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja. Jangankan kita, Rasul Paulus yang tadinya seorang penjahat kelas kakap yang kerjanya mengejar-ngejar orang Kristen untuk dihukum dan dibunuh, padahal kan dia dipakai Tuhan untuk sebagai rasul. Dan di antara para rasul, bahkan di murid-murid Yesus itu, Rasul Paulus itulah yang justru menjadi rasul yang terkemuka melebihi murid-murid Yesus yang lain. Artinya apa? Terbuka kemungkinan bagi semua orang, termasuk ketun semua warga binaan. Persoalannya adalah maukah ketun membuka hati kita untuk itu, atau ketun tetap menutup hati kita. Tapi kalau dia menuntut kita, kalau Tuhan berkehendak, maka sing ada yang bisa menghalangi. Kalau dia mau pakai siapa di antara ketemu sini untuk hal-hal yang luar biasa, nah itu juga kebebasan ada pada dia yang punya kuasa untuk memilih. Toh Kristus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mengutus kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi dialah yang memilih kita, dan dia berhak memakai kita, dan kita juga punya kewajiban untuk mendayagunakan hidup kita untuk bersaksi dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang mari ketemu buka diri, ketemu minta Roh Kudus kasih hikmat pada ketemu, tuntun ketemu pun hidup, supaya dengan demikian biarlah dialah yang berkuasa mengatur ketumpung hidup, dan bukan ketua sendiri mengatur ketumpung hidup. Kedepannya seperti apa, biarlah Tuhan berkehendak yang jadi atas ketumpung hidup. Percaya dan yakinlah Bapak Ibu, kalau dia menuntun hidup kita, maka hidup kita pasti akan jadi lebih baik, jauh lebih baik hari esok dibanding hari ini. Hari ini kita jadi tahanan, tapi itu bukan berarti kita pikiran, kita pun spirit tidak bisa dibatasi oleh penjara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mengakhiri pemberitaan ini dengan mengutip sebuah kasus. Di Amerika pernah ada seorang kulit hitam, dia dibawa ke pengadilan atas tuduhan melakukan pembunuhan. Karena dia memang simpul saksi, maka sehingga ada yang bisa membela dia, sehingga bisa ada yang bersaksi for dia. Apalagi polisi mencatatkan dong mengkait-kaitkan bukti dan sebagainya, lalu dong merangkai sedemikian sehingga tampak bahwa ini bukti sangat kuat, dan dia inilah pelakunya. Sudah vonis, dia sudah menjalani hukumannya 40 tahun di penjara Bapak Ibu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pembunuh sebenarnya itu terungkap. Pembunuh sebenarnya itu terungkap. Lalu diproses, dia itu dimasukkan ke penjara, dan dia sudah 40 tahun di penjara ini, dia dibebaskan. Lalu dia pilih ikut apa Bapak Ibu? American Got Talent. Suatu saat dia ditanya, bagaimana Anda bisa bertahan di situ selama 40 tahun? Apa dia bilang? Raga saya bisa dipenjarakan, tapi jiwa saya tidak akan pernah dibatasi oleh penjara. Pikiran saya, spirit saya tidak pernah bisa dibatasi oleh penjara. Dan karena itu saya tetap aman, sehat, menjalani kehidupan apa adanya, mengembangkan seluruh
dan menjalani semuanya dengan baik, menyerahkannya kepada Tuhan, dan Tuhan membuka jalan bagi saya. Walaupun sudah 40 tahun waktu yang bukan singkat Bapak Ibu, 40 tahun, tapi dia kasus itu bisa terungkap kembali dan dia bisa dibebaskan setelah 40 tahun. Lu bertanya, apakah Anda mendendam terhadap negara yang sudah salah menangkap dan menghukum Anda 40 tahun namanya? Dia bilang, ngapain juga mereka mendendam, ngapain juga menuntut negara untuk membayar kerugian. Biarkan aja, segala yang sudah berlalu tidak mungkin akan terulang, tidak mungkin kita akan memperbaikinya. Biarkan saja. Sampai yang di sini 40 tahun Bapak Ibu, adakah? Senada tuh dia teguhnya orang itu. Mari kita belajar dari segala hal. Karena itu kita bisa kuat Bapak Ibu. Kalau kita selalu memasrahkan diri kita, dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu melakukan apapun. Serahkan kita hidup kepadanya, maka dia akan berdaya gunakan kita hidup. Kata yang tadinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, akan tampil menjadi orang-orang yang luar biasa dalam hidup. Mari kita menjalani seperti itu dan biarkanlah Tuhan mengatur kita hidup, mengatur kita masa depan, mengatur kita keluarga dan segala sesuatu. Belajarlah dari itu untuk menjadi orang yang luar biasa di hari esok. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.